Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Puji Tuhan, kita dapat bersatu hati kembali dalam ibadah doa malam online pada malam hari ini. Nah saudaraku, ketika kita berdoa, ketika kita memuji dan menyembah Tuhan, ketika kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, ada rasa tenang, ada rasa nyaman, ada sukacita di dalam hati kita. Nah itu berarti kita sudah berada di dalam naungannya yang tepat, yaitu berada dalam naungan dan penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, milikilah selalu saudaraku kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan, serta memuji dan menyembah Tuhan dengan segenap hati, supaya kita beroleh damai sejahtera di dalam Tuhan. Mari kita nyanyikan ini bersama-sama. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediamanmu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadiratmu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagunganmu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Rindu selalu bersamamu, tinggal di dalam kediaman-Mu, oh Tuhan, sebab ku sukai hadirat-Mu, tak ingin ku terpisahkan dekat denganmu. Itu yang ku rindukan, sebab ku dapati kedamaian, ku nikmati keindahan dan keagungan-Mu, oh Tuhan. Ku nikmati kemuliaan-Mu, menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Menyembah-Mu dengan segenap hatiku. Kami sembah
Engkau berikan damai sejahtera atas kehidupan kami Tuhan, dalam naungan-Mu. Terima kasih, kami bersyukur, kami sembah Engkau, haleluya. Terima kasih, sungguh indah Engkau Tuhan. Sungguh kami menikmati keagungan dan kebesaran-Mu ya Bapa. Kami boleh merasakan itu semua dan kami boleh bersyukur. Dan kami menyerahkan pada malam hari ini ibadah doa malam ke dalam tangan-Mu. Tuhan yang menyertai setiap kami, agar di malam hari ini kami boleh diurapi, kami boleh senantiasa diperbaharui oleh firman Tuhan yang sungguh luar biasa memberkati kami. Dan kami juga menyerahkan ke dalam tangan-Mu juga hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Engkau urapi hamba-Mu agar firman yang disampaikan itu berasal daripada-Mu ya Bapa. Kami serahkan seluruhnya ibadah ini ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, untuk mampu menjadi pelaku-pelaku firman yang berkenan bagi Tuhan dan berdampak bagi sesamanya, kita perlu terlebih dahulu mengetahui apa yang firman itu katakan tentang kita. Karena firman Tuhan itu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ku kan terbang. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Firman-Mu Tuhan, pelita bagi kakiku. Janji-Mu terang bagi jalan-jalanku. Kebenaran-Mu menuntunku setiap hari. Ku menantikan-Mu, beri kekuatan baru. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman di dalam-Mu Tuhan. Puji Tuhan, saya serahkan kepada hamba-Nya yang akan menyampaikan firman Tuhan.
Bapak Ibu Saudara, mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan untuk setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Bapa, pada malam hari ini Engkau memberikan kami kesempatan kembali untuk kami merenungkan firman-Mu. Kami mau menyerahkan jam pemberitaan firman-Mu ke dalam tangan-Mu Bapa. Jadikanlah kami murid-murid-Mu yang mau mendengarkan firman-Mu agar kami dapat melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Engkau memberkati hamba-Mu, Engkau yang urapi hamba-Mu. Biarlah firman yang hamba-Mu sampaikan menjadi berkat untuk setiap jemaat-Mu. Terima kasih Yesus, haleluya, amin. Selamat malam jemaat Tuhan yang terkasih. Pada bulan ini kita diajar untuk menjadi pribadi dan menjadi keluarga yang taat dalam melakukan firman Tuhan. Nah, pada malam hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diberi tema menjadi pelaku firman. Jika minggu lalu kita sudah belajar apa itu mendengar, menyimpan, dan memelihara firman, minggu ini kita mau menjadi pelaku firman, Bapak Ibu Saudara. Di mana kita melakukan firman itu di dalam kehidupan kita, tidak hanya kita dengar, kita simpan dan kita pelihara, tetapi kita mau melakukan firman itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita buka Alkitab kita di dalam Yakobus 1 ayat 19 sampai ke 27. Yakobus 1 ayat 19 sampai 27. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu yang ada di rumah. Yakobus 1 ayat 19 sampai 27, begini bunyi firman Tuhan. Hai saudara-saudaraku yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab amarah manusia tidak mengerjakan kebenaran di hadapan Allah. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia adalah seumpama seorang yang sedang mengamat-amati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi atau ia segera lupa bagaimana rupanya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sesungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan yang tak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka, dan menjaga supaya dirinya sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Bapak Ibu Saudara, Yakobus selalu menekankan makna penting dari mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam suratnya. Keprihatinan utama dari Yakobus adalah bagaimana agar kita dapat menerima firman Allah dalam kehidupan kita. Di dalam Yakobus 1 ayat 21 tadi Yakobus menuliskan dengan segenap upaya mengingatkan kita untuk memperhatikan hal menerima firman, di mana firman itu memiliki kuasa untuk menyelamatkan jiwa kita. Yakobus tahu persis, Bapak Ibu yang terkasih, tentang kuasa dan arti penting firman Allah. Jadi Yakobus menasehati kita untuk menerima firman Allah dengan sikap hati yang benar. Sama dengan halnya Rasul Petrus juga mengingatkan orang-orang percaya akan hal ini di dalam 1 Petrus 2 ayat 1-2 mengatakan demikian. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah, dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani,
supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Dari pembacaan 1 Petrus 2 ayat 1-2 ini kita diingatkan bahwa untuk menjadi pelaku firman, kita harus menyingkirkan terlebih dahulu segala dosa yang ada di dalam hati kita. Lalu kita harus terus merindukan firman Tuhan seperti bayi yang merindukan air susu. Nah, Bapak Ibu, selanjutnya kita akan bisa terus bertumbuh secara rohani dan beroleh keselamatan. Bapak Ibu yang terkasih, para rasul sangat menekankan pentingnya firman Tuhan. Firman Tuhan itulah yang membuat kita bertumbuh secara rohani menuju keselamatan. Peringatan yang diberikan kepada kita di dalam Yakobus dan 1 Petrus tadi menuntun kita agar kita terus-menerus menerima firman Allah dan bertumbuh menuju keselamatan setelah mengalami kelahiran kembali. Untuk tujuan ini, Yakobus dengan segenap hati menasehati kita untuk menyikapi firman Allah dengan serius, Bapak Ibu yang terkasih. Dalam surat Yakobus ini kita melihat bahwa jika kita ingin mengalami kuasa keselamatan dari firman Allah, kita harus singkirkan terlebih dahulu dosa di dalam hati kita dan menerima firman Allah itu dengan hati yang lemah lembut, yaitu hati yang dapat diajar, hati yang mau belajar. Bapak Ibu yang terkasih, bukan saja kita harus cepat mendengar dan merenungkan firman Allah, tetapi kita juga perlu untuk melakukan firman itu. Ketika kita sudah mendengar, kita merenungkan firman itu, kita harus melakukannya dalam kehidupan kita. Hanya dengan memenuhi persyaratan yang tadi, kita baru dapat mendengarkan firman Allah dengan baik. Ketika hati kita masih terluka, ketika hati kita belum pulih, kita tidak siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tetapi ketika hati kita sudah kita siapkan, ketika kita mendengarkan firman Tuhan, kita bisa menjadi pendengar yang baik dan kita dapat melakukan firman itu dalam kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, ada satu ilustrasi yang akan saya bagikan. Ada seorang perempuan yang bernama Leila. Tidak ada yang meragukan kecintaannya kepada Tuhan. Setiap minggu ia pergi ke gereja dan ikut pelayanan, Bapak Ibu Saudara. Ia pun tak pernah lupa membaca Alkitab setiap hari. Namun setelah sekian tahun, Leila menemukan imannya semakin lemah. Kini ia lebih mudah khawatir dan terbawa emosi ketika menerima permasalahan, terutama di dalam pekerjaannya. Pembelaan Tuhan yang dinantikannya seakan semakin jauh dari kehidupannya. Dalam rasa putus asa, ia mendatangi kakak rohaninya yang ia percaya untuk berbagi keluh kesahnya. Dan ia pun meminta nasihat. Setelah Leila menceritakan apa yang menjadi permasalahannya dalam hidupnya, kakak rohaninya bertanya demikian, "Leila, apakah kamu sudah mengampuni teman sekantormu yang membuatmu kecewa?" Leila menjawab, "Masih proses, Kak. Setiap melihat wajahnya, saya masih merasa kesal, jadi kami hanya berbicara mengenai pekerjaan, tidak lebih dari itu." Kakak rohaninya terheran-heran. Karena itu sudah berjalan 2 tahun, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti Leila, setiap hari kita bersentuhan dengan firman Tuhan, setiap hari kita mendengarkan firman Tuhan, setiap hari kita bisa membaca firman Tuhan melalui media sosial, baik itu Instagram, Facebook, YouTube, kita dapat menerima firman Tuhan. Tapi kita juga mungkin banyak menghafal firman Tuhan. Tetapi apakah dalam situasi seperti ini kita dapat melakukan firman Tuhan seperti Leila tadi? Cerita Leila mengatakan dia rajin ke gereja, dia rajin membaca firman Tuhan, tetapi ketika ada celah, kecewa di dalam hatinya, imannya mulai luntur, imannya mulai melemah, dia mulai emosi, mulai kecewa. Dia mengikuti apa yang ada di dalam kedagingannya. Ketika seseorang berbuat kesalahan kepada kita, atau saat kita terlibat dalam permasalahan besar, atau di saat kita sakit dan tidak kunjung sembuh,
apa yang kita rasakan? Apakah kita lebih dikuasai oleh perasaan kita atau iman kita kepada Tuhan? Bapak Ibu Saudara, mempraktekkan firman Tuhan memang tak selalu mudah. Tapi semua Tuhan perintahkan, semua yang Tuhan perintahkan kepada setiap kita seolah-olah bertolak belakang dengan logika kita, dengan pikiran kita. Kita pun terkadang mulai ragu berjalan dalam firman Tuhan, akibatnya kerohanian kita mulai melemah dan apa yang semula kita imani itu mulai padam. Manusia rohani kita tidak akan bisa bertumbuh bila kita hanya menjadi pendengar, sekedar tahu firman Tuhan. Setelah kita mendengar, oh begitu firman Tuhan, rohani kita tidak akan bertumbuh, Bapak Ibu Saudara. Kita harus berani dan rela menyalipkan kedagingan kita untuk kita dapat melakukan firman Tuhan. Sebelum menjadi pelaku firman, mari kita selidiki setiap hati dan kehidupan kita. Apa yang menjadi penghalang kita untuk taat melakukan firman? Masihkah ada dosa yang kita simpan? Atau masih adakah rasa kecewa, rasa sakit hati, amarah, dendam yang ada di dalam hati pikiran kita? Jika kita masih menyimpan itu, sia-sialah apa yang kita imani, Bapak Ibu Saudara. Apa yang dapat kita lakukan untuk menjadi pelaku firman? Yakobus 1 ayat 21 berkata, sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hati yang berkuasa menyelamatkan jiwa. Bapak Ibu Saudara, mari kita buang segala dosa dan perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan kita buka hati kita untuk menerima firman Tuhan. Setelah itu kita bisa menjadi pelaku-pelaku firman. Dan kuasanya akan menyelamatkan jiwa kita. Bapak Ibu Saudara, percayalah ketika kita memutuskan untuk taat sepenuhnya kepada firman dengan mendengarkan dan melakukan firman, saat itulah Tuhan akan turun tangan dan memampukan setiap kita dalam berproses untuk memperbaiki setiap kehidupan kita. Dia sanggup mengerjakan lebih dari yang kita inginkan dan yang kita pikirkan. Mari kita kuatkan iman kita menjadi pelaku firman dan jadilah raksasa-raksasa iman yang berkemenangan. Bapak Ibu Saudara, sekian perenungan kita pada malam hari ini. Tuhan memberkati kita semua, selamat berproses menjadi pelaku firman. Biarlah kita tetap di dalam kebaikan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Bapa untuk renungan kami pada malam hari ini, firman-Mu yang sudah kami dengar pada malam hari ini. Ajar kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Ajar kami untuk kami menyelidiki setiap hati kami, menyelidiki setiap kehidupan kami Bapa, agar tidak ada celah kecil, sekecil apapun untuk kami tidak melakukan firman-Mu. Ajar kami untuk mengelola perasaan kami, emosi kami Tuhan. Biarlah kami dapat menyalipkan kedagingan kami dan dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau menyerahkan setiap kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang berencana dan merancang kehidupan kami menjadi lebih baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Kami siap berproses untuk menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Tiba saatnya kita akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Bapa, pada malam hari ini kami sungguh mengucap syukur atas segala penyertaan-Mu, atas segala berkat-Mu dalam kehidupan kami ya Bapa. Dan sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi-Mu. Kiranya persembahan kami ini boleh menjadi alat perluasan-Mu, kerajaan-Mu di tempat ini ya Bapa. Dan kami sungguh mengucap syukur, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Ya, Bapak Ibu Saudaraku sekalian, persembahannya bisa dimasukkan ke dalam amplop dan dituliskan ibadah doa malam dan tanggal hari ini. Kemudian persembahan tersebut, amplop tersebut bisa dibawa
ke pastori untuk dimasukkan ke dalam kotak yang sudah disediakan di pastori. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya saya serahkan kepada Saudari Esther. Bapak Ibu Saudara, mari kita tutup ibadah kita pada malam hari ini di dalam doa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus untuk penyertaan-Mu pada malam hari ini. Engkau menyertai ibadah online kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Biarlah ibadah kami ini berkenan di hadapan-Mu. Bapa, ajar kami untuk dapat melakukan setiap firman-Mu yang kami dengar. Tuhan, kami juga mau berdoa untuk setiap jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan yang tolong mereka, Tuhan yang sertai mereka, apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Kami juga berdoa Bapa untuk ibadah kami hari Minggu di Cimindi. Tuhan yang tolong setiap para pelayan-Mu, Engkau yang memberikan persiapan yang lebih baik, yang terbaik yang mereka miliki. Biarlah Tuhan Engkau yang mengurapi setiap mereka, biarlah melalui setiap mereka nama-Mu dipermuliakan dan jemaat-Mu dapat terberkati Bapa. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan kegiatan kami selanjutnya pada malam hari ini. Tuhan yang sertai setiap kami. Terpuji termulia nama-Mu, kami bersyukur. Haleluya. Amin.